Gimana ini Mas, melihat suasana situasi kondisi saat ini bambu-bambu kok banyak yang terbakar, gimana ini Mas? Miris sekali sekarang. Miris ya? Ya. Terus gimana ini? Apakah tidak akan rawan? Mungkin ya dari satu titik merembet ke titik yang lain, akhirnya semua terbakar. Nah, ya. Efeknya nanti kalau sudah banjir, Iya ya. penghujan, penopangnya ini nanti Iya. yang sulit. Belum lagi tanah longsor ya. Nah, Ya. ini dalam ini. Mungkin untuk pesan-kesan buat sedulur-sedulur. Ya, untuk pesannya ya jangan, kalau pas kemarau panjang jangan terlalu bermain api. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Bambu Wengker. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sobat-sobatku se-Nusantara, juga teman hobi, teman pembolang, teman subscriber, juga teman pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada, dan juga teman pengkaji deliring seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini bersama saya yaitu review tentang edukasi tempat rumpun bambu, yaitu di mana salah satu kawasan Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Dan pada saat ini sobat ya, di sini saya sangat prihatin sekali melihat situasi dan kondisi tentang rumpun bambu di bantaran sungai, karena banyak sekali rumpun-rumpun bambu di bantaran sungai ini dibakar oleh warga masyarakat, sehingga di sini terlihat semua bambu-bambu yang ada di bantaran sungai ini pada mati semua ya. Sayang sekali karena ini adalah salah satu tanggul keamanan atau tanggul keselamatan dari suatu wilayah, karena ini adalah suatu bantaran sungai, karena bantaran sungai ini adalah kekuatan dari tanggul-tanggul bambu tersebut untuk menopang dari banjir besar yang melanda di suatu wilayah. Dan pada saat ini sobat ya, banyak sekali bambu-bambu yang terbakar. Oke sobat ya, yuk simak videonya sampai selesai.
sedulur ya, langsung saja akan saya perlihatkan. Ini adalah tempat lokasi di mana salah satu bambu di bantaran sungai. Ini masih, ya sebenarnya ini sudah terbakar, tapi yang sebelah barat itu sudah mati ya. Yang sebelah barat itu sudah banyak yang terbakar. Dan di sini seperti ini sobat ya. Jadi banyak bambu-bambu yang sudah terbakar, sehingga banyak bambu yang kering bahkan mati ya di sini. Nah, seperti ini sobat ya. Oke, saya akan melihat langsung bagaimana keadaan bambu-bambu tersebut. Seperti ini sobat. Nah, ini dulur ya. Di tengah-tengah itu sudah terbakar semua sampai habis. Ada beberapa rumpun bambu. Jadi tinggal sedikit ya. Tapi ini mungkin nanti kalau biasanya ini dibakar lagi nih. Ini sudah pada mati semua, roboh. Ini bekas daun-daun yang terbakar. Ini sobat ya. Jadi seperti ini di daerah saya. Pada mati semua bambunya, dibakar habis. Mungkin untuk sebelah timur itu ada beberapa bambu, tapi itu juga sudah terbakar sobat ya. Sudah terbakar. Ada 1, 2, 3. Itu juga banyak yang kering. Ini sobat ya. Jadi saya sangat prihatin sekali melihat kondisi bambu-bambu di bantaran sungai yang saat ini sudah banyak yang terbakar. Karena ini adalah salah satu tanggul kekuatan di bantaran sungai. Terus nanti kalau sudah terbakar seperti ini, terus gimana nasibnya sungai? Yang pertama, rawan longsor. Yang kedua, akan membahayakan warga ya. Karena memang ini adalah bantaran sungai yang dikelilingi kanan kiri oleh pepohonan bambu. Dan apabila nanti banjir besar, tentulah tidak akan bisa menopang ya dari banjir tersebut. Karena segala sesuatu itu ya memang hanya Allah ya yang tahu. Kita sebagai manusia hanya berdoa supaya selalu diberi keselamatan atas segala sesuatu musibah yang menimpa pada setiap wilayah. Tapi berhubung ini dibakari seperti ini ya, wallahu alam ya. Jadi ketika nanti ada suatu banjir besar ya, wallahu alam ya, mungkin untuk saat ini ya seperti ini ya, bahkan sangat dalam sekali. Dan di sebelah selatan itu juga sudah terbakar sedulur ya. Nah itu juga dibakar, itu hampir mati semuanya. Unik
Ini ada naga satru juga ada, terus alur jalu juga ada, Songgobuwono juga ada, tumpang sarinya juga ada, terus masih banyak yang lainnya buat sedulur ya, tapi kecil-kecil, tapi juga ada yang terbakar, sabdonya juga ada. Oke, saya mau bincang-bincang sama Mas Gito ya, sahabat saya dari pecinta bambu unik Ponorogo, menyikapi tentang suasana kondisi saat ini, menyikapi tentang bambu-bambu yang sudah terbakar di bantaran sungai ini. Nah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana ini Mas, melihat suasana situasi kondisi saat ini, bambu-bambu kok banyak yang terbakar, gimana ini Mas? Miris sekali sekarang. Miris ya. Terus gimana ini? Apakah tidak akan rawan? Mungkin ya dari satu titik merembet ke titik yang lain, akhirnya semua terbakar. Ya. Efeknya nanti kalau sudah banjir, Iya ya. penghujan, penopangnya ini nanti Iya. yang sulit. Belum lagi tanah longsor ya. Nah, ini dalam ini. Mungkin untuk pesan-kesan buat sedulur-sedulur. Ya, untuk pesannya ya jangan, kalau pas kemarau panjang jangan terlalu bermain api. Iya. Supaya tidak bakari Bambu pinggir sungai ya. Oke. Saya nanti selamat. Soalnya ini memang untuk ke depan itu memang kita tidak tahu Mas ya, tentang segala sesuatu musibah itu hanya Allah yang tahu. Manusia itu sebenarnya disuruh merawat, tapi ternyata jarang sekali ini yang merawat, justru malah dihancurkan. Mungkin ya ini kebakar. Mungkin untuk wilayah-wilayah lain mungkin juga sama Mas ya, kemungkinan. Sekarang kan sama ya. Hujan, musim kemarau, pas banyak daun-daun kering juga ya. Mungkin. Tapi di Ponorogo ini bukan cuma bambu Mas, ternyata, tapi hutan-hutan juga banyak yang terbakar. Iya. Yes, itulah. Gimana ya? Mau ngomong apa ya? Mungkin semua itu kembali kepada jati diri, kesadaran masing-masing Mas ya. Kebutuhan masing-masing. Iya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Oke. Nah, itu juga ada naga satru yang melingkar sedulur. Itu seperti sambung rosok tadi Mas, tapi nggak tahu. Iya. Tapi ya juga sudah terbakar. Pokoknya miris lah melihat suasana seperti ini ya. Itu yang di dalam itu sampai segitu lur, habis itu lur. Seperti itu cuma tinggal debunya itu lur, abunya lah itu, abu. Jadi benar-benar habis. Oke sobat, sedulur-sedulurku ya. Jadi seperti inilah kondisi keadaan bambu-bambu di bantaran sungai yang sudah banyak yang terbakar. Ya, semoga dengan melihat kondisi seperti ini setidaknya bisa menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku dimanapun berada. Lebih baik kita menjaga ekosistem alam yang lebih baik, tidak menuruti ego, juga tidak menuruti nafsu kita untuk menghancurkan segala sesuatu. Lebih-lebih ini adalah alam. Karena alam ini adalah ekosistem keseimbangan tentang kehidupan manusia. Karena alam juga punya hak untuk melindungi pada suatu wilayah. Dan mungkin ini dulunya, ini adalah dari tanaman nenek moyang kita terdahulu, zaman dahulu. Jadi semua itu tidak mungkin ya, kalau tidak ditanami, pasti ada yang menanami dari nenek moyang kita terdahulu. Dimanapun tempatnya, dimanapun wilayahnya, setiap bantaran sungai itu pasti ada bambunya. Dan itu tidak lepas dari nenek moyang kita terdahulu. Dan cucu-cucu kita disuruh untuk merawat atau setidaknya melindungi dari ekosistem alam tersebut. Karena dari sudut pandang nenek moyang kita zaman dahulu, jauh ke depan, itu sudah bisa menerawang dari sisi batinnya dengan ulah kebatinan kerohaniannya, bahwa kelak pada zaman
yang akan datang tentulah di situ akan terjadi suatu pengikisan atau bencana ya. Akhirnya para nenek moyang kita banyak sekali yang menanam pohon-pohon bambu di bantaran sungai supaya tidak terjadi banjir besar. Tapi karena sekarang ini sudah bukan cuma bambunya yang dirusak sobat ya, tapi juga ekosistem dari kalinya atau sungainya. Banyak yang ditambang batunya, juga ditambang pasirnya. Bahkan sekarang ini sudah menjadi sungai-sungai yang dangkal ya. Akhirnya batu, pasir hilang semuanya. Akhirnya orang tua punya pandangan, istilahnya kalau basa Jawane iku tembung ira-iro. Tembung ira-iro itu kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Itu adalah bahasa-bahasa dari nenek moyang kita terdahulu. Dan sekarang ini sudah terbukti nyata. Dan seperti ini. Ini dulu sobat ya. Ini tidak terlalu dalam seperti ini. Saya itu kecil saya itu ya mungkin sampai di sini ini. Sekarang ini sudah habis batunya, pasirnya ya sekarang sampai dalam seperti ini. Ini ada berapa, sekitar 5 meter lebih kedalaman. Dan sampai sekarang pun masih ditambang sobat ya. Seperti itu, masih diambil batu kecilnya juga pasirnya. Ya seperti inilah kondisinya. Oke sedulur ya, itulah sedikit bincang-bincang saya sama alam ya di sekitar kita, bahwa seperti inilah kondisi alam di pedesaan. Ya mungkin di mana-mana ya sama ya, tempat penambangan, gunung di doser, sungai diambil batunya, pasirnya ditambang apanya, wes pokoknya yang penting menghasilkan semuanya ditambang. Nah, itu di sebelah timur itu juga ada yang menambang pasir. Aduh. Ya, seperti inilah. Jadi sampai habis. Ini juga masih ditambang, diambil pasirnya. Dan di sebelah timur itu banyak sekali ya orang-orang yang menambang pasir. Nah itu ada beberapa titik yang menambang pasir. Oke. Oke sedulur ya. Kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Bambu Wengker. Mohon maaf pada saat ini saya terpaksa tidak jadi bolang, karena saya dengan melihat adanya suatu alam seperti ini, saya tidak tahan ya untuk melihat kondisi saat ini, karena memang banyak sekali bambu-bambu yang sudah terbakar di bantaran sungai. Semoga bisa menghibur buat sobat-sobatku dimanapun berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam Rahayu, salam sambung rasa senusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu.